Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari Teknologi Rekayasa Internet 4A dengan NPM 247822012. Di sini saya akan melakukan hands-on lab session 2 yang berjudul Search Algorithm dengan topik Uniform dan Informed Search. Nah, di sini terdapat the mass runner analysis. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tugasnya terlebih dahulu. Nah, di sini mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar 1. Pada labirin tersebut terdapat beberapa entitas, yakni S. S ini merupakan start atau titik awal, lalu ada G yaitu goal atau tujuan akhir, lalu ada tanda pagar sebagai wall atau tembok, lalu di sini ada yang bertujukan untuk road atau jalan yang bisa dilalui. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agen yang dapat menemukan jalur dari S ke G menggunakan 3 algoritma berbeda, lalu lakukan analisis dan perbandingannya dalam mencari jalan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan BFS atau Breadth First Search, yaitu menggunakan struktur data queue dalam implementasinya. Lalu di sini ada depth first search, yaitu di sini kita gunakan struktur data stack dalam implementasinya. Lalu di sini A star search, di sini kita gunakan struktur data priority queue. Implementasinya ada 2 jenis, yaitu heuristic Manhattan distance dan bad heuristic. Nah, di sini masuk ke menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga program beserta penjelasan alurnya. Tambah ilustrasi jika diperlukan. Langsung saja kita masuk di sini. Di sini terdapat map layout yang seperti ini tadi. Di sini terdapat start, lalu di sini ada goal-nya, lalu di sini terdapat tembok-tembok yang menghalangi langkah, lalu ada space untuk berjalan. Lalu di sini pin post ini membantu kita untuk mencari posisi start dan goal yang ada di dalam map. Ya. Lalu di sini ada get neighbors, yaitu sebagai mencari posisi di mana saja yang bisa dikunjungi dari satu titik. Kayak misalnya ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, selama tidak terkena tembok nih, tidak nabrak tembok. Selanjutnya di sini kita langsung masuk ke BFS algorithm. Di sini terdapat solve BFS. Di sini cara kerjanya yaitu kita di node pertama itu akan dimasukkan ke antrian, lalu diambil satu persatu, kemudian semua tetangganya itu dimasukkan lagi ke antrian. Jadi BFS ini menyebar ya ke semua arah dulu, maka dia itu disebut uniform search karena dia itu nggak tahu arah goalnya itu kemana. Jadi dia itu cuma mengeksplorasi semua kemungkinan. Nah, jadi di sini nodes explorers ini jumlah node yang dikunjungi selama pencarian. Sebentar kita lihat soalnya. Oh ya. Kan. Oke, nanti. Lalu di sini terdapat DFS algorithm. Di DFS ini menggunakan stack ya. Stack di sini DFS itu cara kerjanya yaitu langsung masuk ke satu jalur sedalam mungkin. Nah, dia jadi kalau udah nggak ada jalan lagi itu baru dia mundur. Jadi kayak DFS itu
seperti kita masuk satu jalan tanpa kayak mikir dulu jalannya itu benar atau tidak. Jadi dia itu main masuk-masuk aja. Nah, di sini dia itu ada kelemahan, yaitu dia itu tidak menjamin jalurnya itu pendek, lalu sering muter-muter kayak di situ-situ aja. Lalu di sini kita masuk ke Astar algorithm. Nah, di sini pakai Q ya, pakai Q. Nah, di sini ada Q. Lalu di sini itu menggunakan rumus ya di algoritma ini. Rumusnya itu ya Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, jadi Gn itu adalah jarak dari start ke node sekarang. Lalu Hn itu merupakan perkiraan jarak dari node ke goal. Nah, jadi start itu nggak langsung main jalan aja gitu. Jadi dia itu memilih jalur yang paling memungkinkan. Nah, makanya disebut informant search karena menggunakan informasi tambahan yaitu heuristik. Nah, di sini terdapat heuristik ya. Bukan. Heuristiknya di sini ya, good heuristic sama bad heuristic. Nah, jadi yang pertama itu ada Astar Manhattan ya. Ini menghitung jarak berdasarkan perbedaan baris dan kolom. Dan ini tuh termasuk heuristik yang baik karena tidak melebih-lebihkan jarak. Nah, yang kedua itu ada Astar Bad Heuristic. Di dalam buku yang saya baca itu dijelaskan bahwa heuristik itu harus admissible. Artinya tidak boleh lebih besar dari jarak sebenarnya. Nah, kalau nggak itu dia hasilnya bisa nggak optimal. Lalu di sini kita coba jalanin, kita running. Kita tunggu. Oke, ini dia running. Terus di sini menunjukkan perbandingan dari ketiga. Oke. Nah, jadi di sini kita menunjukkan output ya. Jadi di sini startnya 1,1 lalu goalnya 1,18. Di BFS ini dia mengeksplor 66 sampai path-nya itu ditemukan. Terus path length-nya itu 30 step. Artinya BFS ini berhasil menemukan jalur terpendek yaitu 30 langkah. Tapi dia juga itu harus mengecek 66 node. Jadi cukup banyak juga ya. 6 node. Lalu di sini ada DFS. Nah, di DFS ini dia mengeksplor 63 sampai path-nya itu ketemu. Lalu path length-nya itu 56 step. Nah, jadi di sini terlihat jalurnya itu lebih panjang. Ini karena DFS itu tidak mencari jalur terbaik ya. Dia hanya mengikuti satu jalur sampai selesai. Dia nih seperti ini bintang ini sampai ke sini. Dia hanya mengikuti jalurnya. Jadi kalau ini dia dari sini ke sini. Dia berusaha mengambil jalan yang terpendek. Lalu kita masuk ke Astar Manhattan. Nah, di sini dia mengeksplor 36 sampai path-nya itu ditemukan. Lalu path length-nya itu ada 30 step. Nah, dimana kalau kita lihat di sini dia di sini buka. Nah, Astar ini berhasil menemukan jalur yang sama seperti BFS, tapi dengan eksplorasinya yang jauh lebih sedikit. Ini karena Astar ini punya arah loh, menuju goal. Kalau yang BFS ini dia tidak memiliki arah, dia hanya memasukkan tetangga-tetangganya saja ke dalam antrian. Jadi dia hasil eksplorasinya 66. Lalu di Manhattan ini
terdapat eksplorasi 36. Ya, jadi lebih sedikit karena dia memiliki arah. Lalu di sini kita masuk ke Astar Bed atau di sini terlihat dia mengekspor sebanyak 30 lalu sampai path ditemukan. Lalu path length-nya itu 30 step. Kita lihat 30 step. Nah, di sini walaupun terlihat bagus ya. Nah, ini sebenarnya tidak selalu benar karena heuristiknya tidak selalu akurat. Di kasus lain, biasanya ini menghasilkan jalur yang tidak optimal. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan path length dan node. Jadi path length itu adalah jumlah langkah ya, dari start ke goal. Semakin kecil berarti jalurnya itu semakin optimal. Lalu nodes explored-nya itu merupakan jumlah node yang diperiksa selama proses pencarian. Nah, semakin sedikit berarti algoritmanya lebih efisien. Kita bisa lihat di sini ada explored-nya. Ini di sini ada MFS. Lalu kita masuk ke soal menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Nah, di sini terdapat bisa kita lihat di sini BFS ini jalurnya ya normal-normal aja, tapi dia mengeksplorasinya itu banyak ya, tapi dia langkahnya itu cuma 30 step. Nah, kalau di DFS ini jalurnya nggak optimal ya, karena di ini tuh kita lihat dia itu kayak muter-muter, dia semakin jauh ya, tuh dia muter-muter jalur, jadi dia tidak optimal lah bisa dibilang. Lalu Star Manhattan ini kalau kita lihat ini jalurnya optimal ya. Terus eksplorasinya juga lebih dikit, jadi dia tidak melihat ke bawah, dia hanya melihat ke atasnya untuk menemukan jalur yang terpendek. Lalu di sini ada Astar Bed-nya, yaitu di sini optimal, tapi terkadang pada kasus tertentu dia tidak selalu optimal. Nah, jadi di sini punya saya mungkin jelas yang Astar Manhattan ini dengan heuristiknya yang lebih unggul ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal? Tunjukkan dan jelaskan. Nah, jadi di sini BFS ini itu bagus untuk mencari jalur terpendek, tetapi dia kurang efisien karena dia mengeksplor semuanya loh, mengekspor semua yang ada di sini. Lalu di sini yang di FS itu dia tidak cocok ya mencari jalur yang optimal karena dia cenderung kayak muter-muter aja sampai dia menemukan goalnya, yaitu dengan explorednya 63 lalu path length-nya 56 step. Lalu di sini ada Astar. Nah, di sini kita lihat ini ya optimal ya, terutama jika menggunakan heuristiknya yang benar. Nah, karena bisa menemukan jalur optimal dengan eksplorasi yang lebih sedikit. Ini sesuai dengan teori di buku bahwa heuristik itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi pencarian. Oke, ini. Oke, udah selesai. Oke, sekian penjelasan hands-on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.